Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian sifat salat Nabi. Ini kemungkinan pertemuan yang terakhir ataupun mungkin kalau waktu nanti tidak cukup. Insyaallah pertemuan terakhirnya adalah pekan depan. Sekalian nanti kita sambungkan ke kitab yang terbaru yang insyaallah akan kita kaji insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas untuk malam ini ya ikhwah. Ini adalah sampai perkataan musannif rahimahullah di nomor yang ke-7. Ini halaman 161. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala li rajulin ma taqulu bis shalah? Qala, nomor 7 ini ya ikhwah. Wa qala li rajulin ma taqulu fi shalah? Qala atashahhadu. Thumma as'alullaha al-jannata wa a'udzu bihi min nar. Amma wallahi ma uhsinu dandanatika ataupun dandanataka wala dandanata Mu'adz. Faqala sallallahu alaihi wasallam haulaha nudandinu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad digambarkan ataupun diceritakan di sini ini beliau itu ngecek ataupun kadang-kadang ngecek bagaimana cara sahabat mempraktekkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka berdoa. Kalau seandainya mereka ada suatu kesalahan dan dilihat oleh Nabi Muhammad, niscaya beliau akan langsung meluruskannya. Kalau sudah benar, beliau akan terdiam ataupun akan beliau puji. Ini kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Termasuk dalam hadis yang nomor 7 ini. Suatu saat beliau berkata kepada seorang laki-laki, "Kaifa taqulu fis shalah?" Apa yang ente baca dalam surat ente? Maksudnya adalah zikir ataupun mungkin doa yang engkau baca di dalam salat-salatmu. Laki-laki ini dia mengatakan atasyahhadu. Ana bertasyahud. Tasyahud di sini ini maksudnya adalah bacaan at-tahiyatul as-shalawat thayyibatul lillah yang di dalamnya ada persaksian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang patut untuk disembah dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki ini dia membaca tasyahud. Setelah membaca tasyahud, kemudian dia bercerita, wa aqul Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, mohon surga kepadamu. Ini adalah yang diminta oleh laki-laki ini. Artinya laki-laki ini mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan dalam surga. Dibaca saat kapan? Dibaca setelah dia selesai untuk bertasyahud. Kemudian dia meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika minan nar. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar terhindar ataupun dilindungi dari neraka. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kemudian laki-laki ini terus terang dia. Amma wallahi ma uhsinu dandanataka. Ini dalam suatu riwayat
amma inni la uhsinu dandanataka. Diriku ya Rasulullah, demi Allah diriku ini belum bisa, tidak bisa melaksanakan ataupun nggak mengetahui dandanataka. Ini kata ulama yang mensyarah hadis ini, yang dimaksud dengan uhsin ini adalah la a'rifu wa la adri wa la a'malu. Jadi laki-laki ini nggak mengetahui, belum tahu dia. Kata dia, ma uhsin dandanataka. Ana belum tahu dandanahmu ya Rasulullah. Ini dandanah. Kata para pensyarah hadis, ini adalah kalamun yusma'u naghamatuhu. Jadi suatu perkataan ataupun suatu ucapan yang terdengar cuma reng-rengannya saja, tapi tidak jelas yang diucapkan itu apa. Ataupun sebagian ulama seperti misalnya Imam Al-Khattabi rahimahullah, beliau mengatakan ad-dandanah qiraa'ah mubhamah ghairu mafhumah, yaitu suatu bacaan yang tidak jelas terdengarnya dan tidak bisa difaham, cuma terdengar reng-rengannya saja, ataupun mungkin apa istilahnya, irama-iramanya saja. Kalau seandainya merupakan suatu irama, hanya terdengar suara, cuma lafaz-lafaznya tidak terdengar dengan jelas. Laki-laki ini bilang la uhsin dan danataka. Anak nggak mengetahui atau belum tahu tentang apa yang engkau baca ataupun ucapan-ucapan yang engkau ucapkan ya Rasulullah. Wala dan danata Mu'adz. Jadi laki-laki ini dia belum mengetahui apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad di saat habis setelah tasyahud. Ataupun dia ini mengakui bahwa untuk menyusun suatu doa sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah, dia belum mengetahuinya. Dia terus terang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia juga bilang wala dan danata Mu'adz. Dan juga dandananya Mu'adz, anak juga enggak mengetahuinya. Baik engkau dan dandanahmu yang kau pakai ataupun doa-doa yang kau baca ataupun yang dibaca oleh Mu'adz, aku tidak mengetahuinya. Sehingga dia hanya membaca doa minta kepada Allah, minta surga ataupun minta dilindungi oleh Allah SWT dari neraka. Kalau mungkin muncul suatu pertanyaan, itu kok yang disebutkan seorang sahabat yang bernama Mu'adz, padahal sahabat-sahabat yang lain juga banyak. Ataupun mungkin yang lebih utama dari sahabat Mu'adz bin Jabal misalnya adalah Al-Khulafaur Rasyidun, misalnya Bakar misalnya ataupun Umar. Ini laki-laki ini kok mengatakan wala dan danata Mu'adz. Ini ya ikhwah, disebutkan di dalam kitab Aunul Ma'bud, dijelaskan di sana adalah kemungkinan laki-laki ini itu adalah dia itu salah seorang dari anggota suku ataupun anggota kabilah ataupun suatu daerah yang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau imam ataupun kebiasaan menjadi imam di sana. Sehingga di saat dia menjadi imam ataupun beliau sahabat Mu'adz menjadi imam, laki-laki ini berada di belakang beliau. Di saat laki-laki ini berada di belakang sahabat Mu'adz, laki-laki ini belum mengetahui apa yang dibaca oleh sahabat Mu'adz sehabis beliau membaca tasyahud. Sehingga di sini beliau mengatakan, laki-laki ini mengatakan wala dan danata Mu'adz. Dan aku juga nggak mengetahui atau belum mengetahui apa yang dibaca oleh sahabat Mu'adz dalam ataupun sebelum salamnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan haulaha nudandinu. Haulaha nudandinu. Ya seputar-seputar itu kami berdandana. Kami baca ada seputar-seputar itu saja. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan, dari fitnah jahanam, dari fitnah kubur, dari neraka jahanam, dan minta kepada Allah agar dimasukkan dalam surga. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya. Wa sami'a rajulan yaqulu fi tasyahhudi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar seorang laki-laki dia membaca ataupun mengucapkan sesuatu di dalam tasyahudnya, yaitu sebuah doa. Ini
kemungkinan kata para pensyarah hadis peristiwa ini terjadi di masjid Nabi Muhammad sendiri ataupun di masjid yang lainnya. Tapi yang jelas Nabi Muhammad beliau melihat ataupun mendengar laki-laki ini sebelum menyelesaikan sholatnya, yaitu di saat laki-laki ini membaca tasyahud. Habis baca tasyahud, laki-laki ini berdoa. Nanti ini yang akan kita baca. Di dalam hadis ini ataupun dalam doanya, laki-laki ini dia berkata begini, Allahumma inni as'aluka ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah. Dalam suatu riwayat, Billahil wahidul ahadus samad. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepada Engkau ya Allah. Sembahan yang tunggal, al-wahid, al-ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laki-laki ini bertawassul ya ikhwah. Tawassul dengan suatu tawassul yang syar'i. Yang diperbolehkan di antaranya di sini ini adalah dengan menyebutkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Menggunakan tawassul menyebutkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala sebelum dia meminta sesuatu. Setelah dia muji-muji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menyerupainya, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian dia minta sesuatu. Kata dia, "Antaghfirli dzunubi." Agar engkau mengampuni segala dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau adalah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kemudian ya ikhwah, di saat Nabi Muhammad beliau mendengar laki-laki ini membaca doa tersebut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan qad ghafara lahu. Allah telah mengampuninya. Qad ghafara lahu. Allah telah mengampuninya. Qad ghafara lahu. Allah telah mengampuninya. Kalau misalkan ini kita perhatikan Nabi Muhammad beliau sampai mengulang sebanyak 3 kali ini. Mengulang sebanyak 3 kali. Kalau seandainya beliau ngomong sekali saja, langsung bisa dipercaya. Apalagi beliau menegaskan sebanyak 3 kali. Oleh karena di ikhwas sekalian, nanti doa ini bisa kita baca. Nabi Muhammad berarti hadisnya adalah hadis takriri. Beliau menetapkannya. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Jadi jangan ragu-ragu untuk mempraktikkan di antara doa ini untuk kita baca. Kemudian di poin hadis yang ke-9. Wa sami'a akharu ataupun wa sami'a ini akhara ini. Akhara yaqul fi tasyahudihi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar orang lain lagi, sahabat yang lain lagi membaca dalam tasyahudnya. Ini peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi bersama sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau yang meriwayatkan hadis ini. Kata beliau, Nabi Muhammad, beliau pernah mendengar seorang laki-laki juga ini. Yang dalam tasyahudnya dia membaca Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu, ini as'aluka bi anna lakal hamdu, bahwa segala puji hanya bagimu, la ilaha illa anta, tiada sembahan ataupun tiada sembahan selain engkau, dan tidak ada wahdaka la syarika laka, dan tidak ada yang sekutu bagimu, al-mannan, wahai zat yang maha pemberi karunia, ya badi'as samawati wal ard, wahai pencipta langit dan bumi. Ini badi', kata badi' itu ya ikhwas sekalian, itu adalah dari sesuatu yang tidak ada kemudian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi langit sebelumnya belum ada, tapi kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kata badi'. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung dan maha permurah. Ya hayy ya qayyum,
Wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, inni as'alukal jannah. Ini sebagaimana tadi yang pertama disebutkan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan Asmaul Husna. Kemudian dia minta sesuatu. Puji dulu baru kemudian minta. Inni as'alukal jannah. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon surga kepadamu. Wa'udzu bimannar. Dan minta perlindungan kepadamu dari api neraka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata terhadap para sahabat semuanya yang satu berada di sekitar beliau. Kata Nabi Muhammad, tadruna bima da'a? Apakah kalian tahu apa yang ataupun ucapan doa yang diucapkan oleh laki-laki ini? Apakah kalian tahu doa kali laki-laki ini dia membaca doa apa? Kemudian dijawab oleh para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan juga Rasulnya dia lebih mengetahui. Allah dan juga Rasulnya dia lebih mengetahui. Ini ya ikhwah sekalian, para sahabat itu. Jangankan untuk hal-hal yang tidak diketahui oleh mereka. Ini laki-laki ini, kemungkinan di sana Muhammad beliau mendengar, para sahabat juga mendengar apa doa yang dibaca oleh laki-laki ini. Kemungkinan itu. Di sana Muhammad beliau bertanya, tadruna bima da'a? Kalian tahu apa yang didoakan ataupun doa apa yang dibaca oleh laki-laki ini? Saking pasrahnya sahabat kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan juga Rasulnya lebih mengetahui. Seperti misalnya di saat Muhammad beliau berkhutbah di Haji Wada. Saat itu jelas-jelas bulannya adalah bulan Dzulhijjah. Dan juga harinya juga jelas hari Jumat misalnya. Kemudian tanahnya juga tanah haram. Di sana Muhammad beliau bertanya, ini tanah apa? Para sahabat walaupun tahu ini tanah haram saat berada di Mekah. Dan walaupun sahabat mengetahui itu bulan apa ataupun hari apa, para sahabat saking pasrah terhadap Muhammad, mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan juga Rasulnya lebih mengetahui. Karena kemungkinan di sana Muhammad beliau bertanya begitu, padahal itu ada sesuatu yang jelas, kemungkinan Muhammad beliau akan menerangkan sesuatu yang hebat atau sesuatu yang agung di dalam sesuatu yang beliau tanyakan. Di sini qala Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi," demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Laqad da'allahu ataupun laqad da'allaha bismihil azim. Laki-laki ini dia telah berdoa, telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan namanya yang agung. Dengan menggunakan namanya yang agung, yang maha agung. Di sini para ulama ya ikhwah sekalian rahimani rahimakumullah, mereka berbeda pendapat yang dimaksudkan dengan Ismihil A'zam ataupun azim ini apa? Dalam suatu riwayat azim. Dalam riwayat yang lainnya a'zam. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Ismul Azim ataupun Ismul A'zam ini adalah lafaz Allah itu sendiri. Ada sebagian yang lainnya ya ikhwah yang dimaksudkan dengan Ismul A'zam, nama dia yang maha agung, itu adalah semua asma-asma Allah yang disebutkan dalam hadis ini. Ini ataupun sebagian ulama yang lain mengartikan ataupun Ismul A'zam ini adalah khusus untuk lafaz Al-Hayyul Qayyum. Ini ada khilaf di antara para ulama tentang pemaknaan lafaz Ismul A'zam yang dimaksudkan dalam hadis ini. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, Al-A'zam berarti bismihil a'zam, a'zami. Alladzi idza da'a bihi ajab. Atau alladzi idza du'iya bihi ajab. Yang mana di saat Ismul A'zam ini disebutkan, digunakan untuk berdoa dengan menggunakan Ismul A'zam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan di saat Allah diminta oleh seorang hamba, yang mana hamba tersebut berdoa dengan menggunakan nama-nama ini,
Allah Subhanahu wa taala akan ngasih ataupun akan memberi. Kemudian di hadis ataupun di poin yang ke-10. Wa kana man ataupun wa kana min akhiri ma yaqulu baina tasyahhudi wa taslim. Dan di antara hal yang terakhir yang dibaca oleh beliau di antara tasyahud ataupun di antara salamnya itu adalah doa Allahumma ighfir li ma qaddamtu. Allahumma ighfir li ma qaddamtu. Ya Allah, mohon Engkau ampuni apa-apa ataupun dosa-dosaku yang telah lampau, ma qaddamtu yang telah aku lakukan. Sebelum berdoa. Jadi dosa-dosa yang telah kita laksanakan. Itu ada dosa-dosa yang lampau. Kalau kita ingin menghapuskan dosa tersebut, di antaranya nanti kita perlu membaca doa ini sebagaimana yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ma qaddamtu ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lampau ataupun dosa-dosaku yang telah aku laksanakan, yang telah aku lakukan. Wa ma akhartu, dan dosa-dosa yang akan datang, yang aku akhirkan, maksudnya dosa-dosanya akan datang. Artinya dosa-dosa yang telah lampau ataupun dosa-dosa yang akan terlaksanakan ataupun terjadi ataupun yang akan dilaksanakan, minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asrartu, dan dosa-dosa yang aku sembunyikan ataupun yang aku rahasiakan. Wa ma alantu, yang ataupun dosa-dosa yang aku laksanakan secara terang-terangan. Wa ma asraftu, dan segala perbuatanku yang berlebihan ataupun segala israf, berlebih-lebihan mungkin dalam makan, mungkin dalam sesuatu yang bukan merupakan suatu ibadah, minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anta a'lamu bihi minni, maupun perbuatan yang engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Antal muqaddimu, engkaulah zat yang terdahulu. Wa antal muakhiru, dan engkaulah pula zat yang paling akhir. Artinya paling akhir di sini adalah enggak ada yang lain nanti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha illa anta, tiada Tuhan ataupun tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Engkau. Ini adalah di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di poin ini yang dibahas berikutnya oleh beliau Syekh Al-Albani rahimahullah itu adalah pembahasan masalah at-taslim. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi. Setelah beliau membaca doa-doa tadi itu, setelah tasyahud, kemudian membaca doa-doa dengan sesuai dengan yang beliau kehendaki. Kemudian beliau mengucapkan salam ke arah kanan. Mengucapkan salam ke arah kanan. Artinya beliau al-iltifat lil yamin, menoleh ke arah kanan. Sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan teruntuk ataupun atas kalian dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta yura bayadu khaddihil aiman. Di sana Muhammad beliau menoleh ke arah kanan untuk mengucapkan salam. Orang-orang yang berada di belakang beliau melihat pipi putih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau mengucapkan ke arah kanan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ke arah kiri dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah hatta yura bayadu khaddihil aisari, sampai bisa dilihat pipi putih beliau yang sebelah kiri, menoleh ke arah kiri, sehingga orang-orang yang berada di belakang beliau melihat juga ataupun pipi beliau yang putih sebelah kiri. Kita perhatikan di sini ya ikhwas sekalian. Sebelum kita bahaskan lebih lanjut yang dituliskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam poin-poin setelahnya, ingin kita sampaikan terlebih dahulu pendahuluan dalam pembahasan hal ini. Tentunya kita ketahui bahwa salam dalam sholat itu sebanyak dua kali. Salam ke arah kanan dan juga salam ke arah kiri. Dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Hukum salam, berhubung salam ini sebanyak 2 kali, maka nanti pembahasannya juga perlu dibahas 2 kali ini.
Artinya salam pertama itu bagaimana menurut dalam Islam? Dan salam kedua juga bagaimana menurut hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas terlebih dahulu ya ikhwah. Ini kalau nggak salah pernah kita bahas sebentar di pembahasan masalah rukun-rukun sholat kalau nggak salah. Di dalam kajian ini sifat sholat Nabi. Kita ulang sedikit insya Allah. Perhatikan. Hukum salam yang pertama. Ini adalah fardu ain. Afwan. Adalah fardun min furudis sholat. Adalah termasuk suatu fardu dalam sholat. Bahkan tentunya masuk dalam rukun dalam sholat. Kalau tidak melaksanakan salam yang pertama ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke arah kanan, maka sholatnya dia belum selesai, belum bubar. Belum bubar. Ini adalah mazhab dari jumhur ulama. Mazhab dari mayoritas para ulama. Termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, termasuk kalangan dari ulama-ulama para sahabat rata-rata mereka. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, termasuk Al-Imam bin Munzir, termasuk Al-Imam bin Qudamah, mereka menukilkan bahwa ini adalah suatu ijma' dari kalangan para ulama. Dalilnya apa? Dalilnya adalah suatu hadis. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh sahabat Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini terdapat dalam riwayat Imam Abu Dawud, terdapat juga dalam riwayat At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah rahimahumullah jami'an. Nabi Muhammad beliau mengatakan miftahus shalah, pembuka salat adalah bersuci. At-tuhur wa tahrimuha, dan pengharamannya adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya adalah salam. Tahrim sama tahlil kemarin pernah kita sampaikan ya ikhwah. Yang dimaksud dengan tahrim di sini adalah hal-hal yang sebelumnya halal dilaksanakan sebelum sholat, makan, minum ataupun hal yang lainnya. Setelah saat seorang itu telah mengucapkan Allahu Akbar, telah mengucapkan takbir, maka segala tadi itu yang sebelumnya halal menjadi haram. Artinya haram dilaksanakan dalam sholat. Kalau dilaksanakan bagaimana? Maka sholatnya batal. Ini yang disebut tahrim. Kalau tahlil bagaimana? Artinya tadi itu adalah hal-hal yang diharamkan di saat sholat, kemudian dilaksanakan di luar sholat, habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal tersebut mulai makan, minum, halal kembali. Ini kita perhatikan di sini ada kata-kata at-taslim. Wa tahliluha at-taslim. Penghalalannya adalah ucapan salam. Taslim itu artinya adalah pengucapan salam ataupun bacaan salam. Ini kalau kita perhatikan ya ikhwah sekalian, ucapan sekalipun Assalamualaikum warahmatullahi itu sudah termasuk taslim. Sudah termasuk taslim. Artinya seorang ini yang lagi sholat, di saat dia itu mau mengucapkan salam ke arah kanan, cuman sekali saja, maka dia telah melaksanakan sholat secara sempurna. Artinya kalau salam ini tidak dilaksanakan yang ke arah kanan, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, jumhur ulama mengatakan bahwa salam yang pertama ini hukumnya adalah fardun, merupakan rukun dalam sholat. Kemudian yang salam yang kedua bagaimana? Untuk salam yang kedua, di sini mazhab dari Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i, kemudian satu riwayat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan juga mazhab dari jumhur ulama. Salam yang kedua ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Dalam mereka bagaimana? Ada suatu hadis. Hadisnya juga hadis yang sahih tentang masalah sholat witirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi Muhammad di saat beliau sholat witir sebanyak 9 rakaat. Beliau tidak duduk tasyahud yang pertama kecuali di rakaat yang ke-8. Artinya rakaat pertama selesai sujud yang kedua langsung berdiri lagi. Kemudian rakaat yang kedua selesai sujud yang kedua langsung berdiri lagi. Rakaat yang ketiga selesai sujud yang kedua langsung berdiri lagi. Begitu seterusnya. Duduknya kapan? Duduknya adalah di rakaat yang ke-8. Rakaat yang ke-8. Setelah beliau di rakaat yang ke-8 sujud yang kedua kali, beliau langsung duduk tasyahud.
Setelah itu bagaimana? Beliau kemudian bangkit lagi untuk rakaat yang ke-9. Dan di rakaat yang ke-9 beliau duduk tasyahud, kemudian beliau salim taslimatan yusmi'una. Beliau dalam hadis tersebut digambarkan oleh perawinya bahwa beliau di saat salamnya beliau mengucapkan salam sebanyak sekali saja yang kemudian didengar oleh para sahabat saat satu. Baru kemudian Nabi Muhammad beliau melanjutkan sholat kembali, sholat di rakaat ataupun di sholat yang lainnya. Intinya di sini ikhwas sekalian dari hadis ini bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW itu salamnya beliau dalam hadis ini itu cuma sekali saja. Kalau seandainya salam yang kedua itu merupakan suatu kewajiban, niscaya Rasulullah beliau akan salam yang kedua juga. Walaupun toh seringnya Muhammad beliau salam yang kedua. Tapi kadang-kadang beliau salam pertama ini saja. Ini yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Salam yang kedua adalah hukumnya sunnah. Ada suatu riwayat yang lain ya ikhwas sekalian. Ini diriwayatkan ataupun disebutkan oleh Al-Imam Ibn Battal rahimahullah dan juga Imam Ibn Muzir rahimahullah dalam kitab Al-Awsat. Mereka menukilkan suatu riwayat bahwa orang-orang muhajirin itu mereka salamnya dalam sholat mereka itu ada taslimatan wahidah. Mereka salamnya cuma sebanyak sekali saja. Kemudian untuk yang sahabat-sahabat Ansar itu mereka salamnya sebanyak dua kali ke arah kanan, kemudian ke arah kiri. Intinya di sini ya ikhwas sekalian bahwa jumhur ulama mengatakan untuk salam yang kedua ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib yang salam kedua. Yang pertama wajib, yang kedua juga wajib. Ini adalah mazhab dari Imam Ahmad bin Hanbal dan juga suatu qaul dari Imam Malik ataupun pendapat dari pendapat al-mazhab Maliki dan juga termasuk dalam hal ini ulama kontemporer kita adalah Syekh Bas sama Syekh Utsaimin mengatakan bahwa salam yang kedua itu juga hukumnya adalah merupakan suatu kewajiban ataupun fardu di sini. Dalilnya pada suatu dalil ya ikhwas sekalian. Hadisnya juga hadis yang sahih. Bahkan terdapat dalam Sahih Muslim. Hadisnya apa? Ada suatu kata-kata, innama yaghfi ahadakum ay yadahu ala fakhidhi. Jadi sesungguhnya cukup baik kalian di saat tasyahud ataupun di saat mau salam ini meletakkan tangannya di atas pahanya tsumma yusallim ala akhihi min ala yaminihi wa shimalihi. Kemudian salam kepada saudaranya sebelah kanan dan juga saudaranya sebelah kiri. Ini dijadikan dasar oleh mereka bahwa salam yang kedua pun hukumnya adalah wajib. Karena kata mereka, penyimpulan mereka ini ulama-ulama kita rahimahullah jami'an, baik yang pertama ataupun yang kedua, mereka ini mengatakan bahwa dianggap cukup kalau salamnya sebanyak dua kali. Artinya kalau salam sekali maka tidak cukup. Ini ya ikhwas sekalian adalah khilaf di antara para ulama kita rahimahumullahu jami'an. Kemudian langsung kita bahaskan kata-kata beliau berikutnya wa kana ahyanan. Dan kadang-kadang Nabi Muhammad yazidu fit taslimatil ula wa barakatuh. Kadang-kadang Nabi Muhammad beliau menambahkan di salam yang pertama dengan lafaz wa barakatuh. Artinya begini, saat salam nih, kadang-kadang Nabi Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas ya? Jadi salam yang pertama ditambahi dengan bacaan wa barakatuh. Ini dilaksanakan oleh Rasulullah kadang-kadang. Ini hadisnya hadis sahih ya ikhwas sekalian. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Nanti insyaallah kita bicarakan. Ana melihat ya ikhwah, rahimakumullah, ada seorang syekh. Beliau bernama Al-Bassam. Beliau bernama Al-Bassam, yaitu Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Bassam. Ini beliau sama Syekh Utsaimin. Ini beliau adalah satu guru dan satu tempat nimba ilmu. Mereka ini berteman. Kalau Syekh Al-Bassam beliau meninggal tahun 2003. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah jami'ah
Beliau meninggal tahun 2000-2001. Dua-duanya ini murid dari Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di. Mereka berdua ini Syekh Utsaimin sama Syekh Al-Bassam. Mereka berdua adalah murid dari Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini uniknya mereka ini ya ikhwah. Nanti kan kita habis kitab sifat salat. Ini akan membahas kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam. Mas Kafa lo samat. Mas Kafa. Nanti kitab yang insya Allah akan kita bahas ini adalah kitab Umdatul Ahkam, yaitu kitab hadis, kitab-kitab ataupun hadis-hadis yang dituliskan dalam kitab tersebut. Ini adalah nanti hadis-hadis membahas masalah hukum-hukum fikih. Masalah hukum-hukum fikih dimulai dari thaharah kemudian setelahnya. Kitab ini ya ikhwah disarai oleh dua murid ini, yaitu Syekh Al-Bassam sama Syekh Ibnu Utsaimin. Dan guru mereka yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau juga mempunyai syarah-syarahnya. Kalau misalnya Syekh Al-Bassam, beliau punya suatu kitab yaitu Syarah Umdatul Ahkam disebut sebagai Taysirul A'lam atau Al-Lam, Syarah Umdatul Ahkam. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin beliau punya kitab syarah dari kitab Umdatul Ahkam, ini ada Tafsirul Afham, Syarah Umdatul Ahkam. Dan guru mereka berdua punya juga kitab syarah dari kitab Umdatul Ahkam, yang mungkin dalam zaman kita saat ini dicetak dengan nama Syarah Umdatul Ahkam min Amalil Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah jami'ah. Kita perhatikan ya ikhwah, Syekh Al-Bassam rahimahullah, ini beliau mengomentari ataupun memberikan ta'liq, memberikan suatu komentar tentang perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam sifat salat ini. Beliau menyebutkan waqala Al-Albani wa kana ahyanan yazidu fil taslimatil ula barakatuh. Ini adalah perkataan Syekh Al-Albani yang tadi kita baca dalam kitab sifat salat Nabi. Beliau mengatakan Syekh Al-Bassam, beliau mengatakan fal ula yang lebih utama adalah al-yanu bi hadzi ziyada ahyanan. Yang lebih utama adalah mendatangkan ataupun membaca penambahan lafaz ini kadang-kadang. Artinya kadang-kadang perlu memang baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada penambahan wabarakatuhnya. Li'anna lam tarid fi hadits ukhra, karena penambahan ini tidak didapatkan di dalam hadis-hadis yang lain. Cuma ada satu riwayat dari al-Imam dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Oleh karena itu di sini disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau tidak selalu membaca Assalamualaikum warahmatullahi yang ditambahi dengan wabarakatuh di dalam salam yang pertama, tapi beliau kadang-kadang melaksanakannya. Oleh karena itu di sini yang lebih utama kata Syekh Al-Bassam adalah memang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk salam yang pertama. Tadi ini perhatikan ya ikhwas sekalian rahimakumullah. Syekh Al-Bassam beliau satu guru dengan Syekh Ibnu Utsaimin. Berguru terhadap seorang ulama Al-Saudi yang bernama Al-Allamah Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini kalau kita lihat dari komentar beliau, ini Anda dapatkan dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, syarah dari kitab Bulughul Maram. Komentar beliau ini. Ini beliau kalau kita lihat dari komentarnya, beliau ini satu ataupun setuju dengan apa hadis yang dicantumkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Shalah. Ini satu poin ya ikhwah. Poin yang lainnya ternyata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah termasuk di antara ulama yang tidak setuju dengan penambahan ini. Artinya beliau menganggap bahwa penambahan ini adalah penambahan yang dhaif. Artinya hadis ini adalah ada khilaf di antara para ulama. Ulama-ulama yang mensahihkannya mereka akan langsung mengatakan bahwa disunahkan menambah wabarakatuh di salam yang pertama. Ulama-ulama yang mendhaifkan mereka lebih mengedepankan bahwa untuk salam yang pertama itu pun sebagai salam yang kedua tanpa penambahan wabarakatuh. Jelas ya, mereka semuanya adalah ulama-ulama kita. Ana menyampaikan sebagaimana
yang Anda pelajari ataupun sebagaimana yang Anda baca ataupun yang Anda ketahui. Untuk prakteknya silahkan nanti dipraktekkan. Baik nanti mau ditambahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ataukah Assalamualaikum warahmatullahi sebagaimana yang sering kita laksanakan. Semoga menambah wawasan kita ya ikhwas sekalian, dan kita doakan semua ulama-ulama kita semoga diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga Allah meridhoi mereka dan semoga kita semuanya bisa mengambil menyerap ilmu-ilmu mereka semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua kegiatan kita termasuk dalam ta'lim ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ternyata qadarullah masyafa'al, kitab ini belum selesai pada hari ini. Insya Allah semoga pertemuan pekan depan nanti bisa kita selesaikan insya Allah. Termasuk nanti yang kita bahas adalah bagaimana hukumnya mengucapkan salam. Tangan kita yang sebelah kanan ini Assalamualaikum warahmatullahi, yang sebelah kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan setelahnya. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti habis sholat Isya ada kajian tajwid insyaallah online.